Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama Muhammad Rifki, NIM 2018-03026. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang makalah yang berjudul Konsep Risiko, mata kuliah Manajemen Risiko. Pengertian risiko. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti. Ketidakpastian yang dominan adalah ketidakpastian yang akan selalu dihadapi semua manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kegiatan usaha. Jenis-jenis risiko. Risiko berdasarkan sifatnya. Yang pertama, risiko spekulatif, yaitu risiko yang memang sengaja diadakan untuk mengharapkan hal-hal yang menguntungkan. Contoh, membangun proyek, perjudian, dan menjual produk. Kemudian, risiko murni, yaitu risiko yang tidak disengaja, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba. Contoh, perampokan dan pencurian. Kemudian, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Kemudian, risiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi. Kemudian, risiko berdasarkan asal timbulnya. Yang pertama, risiko internal, yaitu yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya kerusakan peralatan kerja, dan lain-lain. Kemudian, kesalahan operasi, yaitu risiko kecelakaan kerja dan risiko mismanagement. Kemudian risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan perusahaan, misalnya risiko pencurian, penipuan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip risiko. Adapun prinsip-prinsip manajemen risiko, di antaranya yang pertama, transparansi, kemudian pengukuran yang akurat, informasi yang berkualitas dan tepat waktu, diversifikasi, independensi, pola keputusan yang disiplin, dan yang terakhir, kebijakan. Klasifikasi manajemen risiko. Di antaranya yaitu risiko operasional. Risiko operasional yang muncul akibat tidak berfungsinya bagian internal perusahaan dan beberapa penyebab lainnya, seperti human error dan sistem yang gagal. Kemudian, risiko berbahaya atau risiko hazard. Faktor yang diklaim sebagai sumber alias kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan antara lain risiko sosial, risiko ekonomi, dan risiko fisik. Kemudian, risiko finansial, yaitu risiko yang umumnya dialami oleh investor. Risiko ini muncul akibat saham dan obligasi emiten yang tidak mampu membayar dividen atau bunga atau pokok pinjaman beserta bunganya. Kemudian risiko strategi, yaitu risiko yang biasanya muncul akibat terjadi suatu rangkaian peristiwa atau kondisi yang tak diduga, di mana kejadian atau peristiwa tersebut dapat menurunkan kemampuan seseorang manajer untuk mengaplikasikan ide atau strateginya. Manajemen risiko menurut ketentuan Bank Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/25/PBI/2010 mengenai perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko. Terdapat 8 jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh Bank Umum, yaitu sebagai berikut. Risiko yang harus diperhatikan oleh Bank Umum diantaranya, yang pertama, risiko pasar. Kemudian yang kedua, risiko kredit. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko hukum. Yang kelima, risiko reputasi. Yang keenam, risiko strategi. Dan yang ketujuh, risiko kepatuhan. Dan yang kedelapan, risiko operasional. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.